nama saya Meli Jayanti. Saya dari mahasiswi Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, semester 6 MPE 1. Oleh dosen pengampu Bapak Fikri, SPDI, MPDI. Pada mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi. Baiklah Pak, maaf mengganggu waktu malam-malam. Maksud kedatangan saya pada malam hari ini, saya ingin mewawancari Bapak tentang Karang Taruna di Pelamboyan ini. Sebelumnya, memperkenalkan diri Pak, nama dan jabatan sebagai Karang Taruna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Tono selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Bajupang, yang hingga saat ini alhamdulillah perkembangan Karang Taruna di Kelurahan Bajupang ini sudah mencapai target, yaitu terdiri dari subnya 6 RW, jadi ada sub Karang Taruna 6 RW. Jadi dikapor dengan, dipimpin dengan Ketua Karang Taruna Kelurahan Bajupang. Sementara itu dulu perkenalan dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya Pak, model kepemimpinan seperti apa yang diperlukan untuk memimpin sebuah organisasi Karang Taruna ini Pak? Untuk model kepemimpinan itu menurut saya yang pertama sekali tentunya bisa mengayomi kaula muda khususnya di Kelurahan Bajupang dan juga di Pelamboyan, orang Pelamboyan ini. Yang pertama sekali tentunya bertakwa, ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua memiliki sifat jujur pasti. Kemudian yang selanjutnya sebagai seorang pemimpin itu bisa untuk menengahi suatu masalah organisasi, karena ya namanya anak muda, Karang Taruna, pemuda, remaja, pasti emosinya lebih banyak, lebih tinggi. Itu sebagai ketua harus bisa menengahi. Itulah model kepemimpinan yang harus dibutuhkan khususnya di Pelamboyan ini. Itu saya rasa itu. Ya. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebuah kecamatan Bajupang di lorong Pelamboyan ini Pak? Kompetensi pemimpin maksudnya khusus Karang Taruna. Iya. Kalau kompetensi yang jelas luas pikirannya, pastinya zaman sekarang berpendidikan yang jelas kan, wawasannya sangat luas, kemudian juga tidak pandang untuk bulu, untuk bergaul dengan siapa saja, kemudian bisa menyatukan antara kelompok A, kelompok B. Contoh sedikit saja di Pelamboyan ini ada beberapa kelompok, beberapa perkumpulan. Nah, yang saya dengar belakangan ini itu akan dibentuk lagi suatu perkumpulan pemuda. Nah, nanti kalau tidak salah sekitar 2 minggu lagi itu akan dibentuk. Kalau masalah bentuk seperti itu saya sangat setuju lagi sekali, senang sekali. Apalagi zaman sekarang tentunya sangat dibutuhkan kerja keras pemuda remaja khususnya di Pelamboyan ini, karena pemuda remaja di Pelamboyan ini yang saya tahu, saya nilai sangat jauh, ya jauh sekali, apalagi mengenai agama. Saya berharap dengan nanti bahkan terbentuknya perkumpulan yang baru ini, agamanya lebih bagus lagi khususnya di Pelamboyan. Demikian. Apakah seorang pengelola sebuah organisasi Karang Taruna ini memiliki manajemen keuangan dan dapatnya sumber dari mana Pak keuangan itu? Ini yang sangat riskan sekali sebenarnya. Kalau keuangan seorang pemimpin itu harus menguasai. Apalagi di struktur organisasi itu terbentuk pasti ada ketua, sekretaris, bendahara segala macam. Maka dari itu mengenai manajemen keuangan harus menguasai, masuk keluar segala macamnya. Kemudian untuk mendapatkan sumber dana, alhamdulillah khususnya di Kecamatan Bajupang ini, untuk Karang Taruna Kelurahan Bajupang itu sumber dananya dapat dari
kecamatan itu ada sumber dananya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Batu. Kemudian sumber dana yang lainnya itu bisa berbentuk mengajukan suatu proposal untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, bisa ditujukan kepada, contohnya saja Baju Bank ini identik dengan perusahaan Pertamina, bisa diajukan ke sana. Kemudian bisa diajukan ke, sekarang sudah ada bank, bisa BRI, bisa Bank 9 seperti itu, untuk menunjang kegiatan-kegiatan khususnya Karang Taruna di Kelurahan Baju Bank ini. Jadi tidak monoton, kegiatan-kegiatan Karang Taruna ini identik dengan suatu olahraga, tapi bisa mencakup semuanya, baik itu UMKM, kemudian keterampilan, kesenian dan segala macam. Itu sebenarnya saya harapkan. Jadi untuk sumber dana itu sudah ada dari satu, pokoknya dari pemerintah, jelas dari Kecamatan Baju Bank ada. Kemudian sumber dana yang lainnya bisa diusahakan sendiri dari daya pikir, sumber daya manusia yang ada di kubu Karang Taruna itu sendiri. Kemudian untuk Karang Taruna khususnya Lorong Pelamboyani, seharusnya bisa mencari sumber-sumber dana seperti yang Karang Taruna Kelurahan lakukan. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, apakah diperlukan seorang pemimpin memiliki visi misi dan tata nilai untuk mengelola suatu organisasi Karang Taruna ini, Pak? Visi dan misi itu sangat penting sebenarnya. Tidak khusus di organisasi Karang Taruna, pemuda, remaja masjid. Itu visi dan misi, mau pemilihan saja kita mengutarakan visi dan misi. Itu sangat harus memiliki visi dan misi suatu pemimpin itu harus memiliki. Bisa memajukan, pokoknya seorang pemimpin harus ada visi, misi, tujuan, apa yang dicapai, apa baiknya untuk kemajuan suatu organisasi, khususnya Karang Taruna. Kalau untuk kepemimpinan ke depan, ya kategorinya yang jelas balik ke nomor satu pertanyaan tadi, ya, berketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Seperti itu saya rasa jawabannya. Terima kasih. Ya, sama. Baiklah Pak, terima kasih wawancaranya. Sama-sama. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan. Ya, sama saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.